Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat yang alhamdulillah selalu mengikuti gerakan subuh berjamaah ini, yang kita memohon kepada Allah agar mudah-mudahan beliau selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya juga muliakan dan hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh aparatur yang hadir, juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir, yang insya Allah kita semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dalam berdakwah ini satu, Pak. Pertama, saya dipanggil suruh ceramah waktu di Bengkolan Salak. Di situ lapar-laparnya orang, di situ kita suruh ceramah. Nggak nyambung. Pertama, kenapa nggak nyambung? Karena orang tuh nengokin makanan aja. Orang menjelang buka suruh ceramah. Manalah kita ditengoknya? Yang ada makanan yang ditengoknya. Ini satu. Yang kedua, acara begini nih Pak, apalagi puasa, mau sahur makan akeh pula, wes lah kepangguk-pangguk lah. Makanya yang agak susah pengajian malam hari ini, inilah salah satunya yang agak susah nih, menghadapi kita yang perut lagi kenyang, suruh pula dengar ceramah. Ini biasanya Pak kata pepatah orang Melayu, perut tegang, mata kendor. Ini udah mulai banyak aku tengok ini ha. Pak. Wak. Ada kisah nih, Wak. Rasulullah bertemu dengan setan. Apa kata Rasulullah? Tan. Nah, ini bahasa kitanya nih, Pak. Apa Rasul? Apa yang kau bawa? Ternyata setan bawa 3 bungkus. Apa itu kata Rasulullah? Pertama abu ya Rasul. Kedua paku. Ketiga kulit babi. Lantas Rasulullah menanyakan, kalau bahasa Jawanya, karena sini mayoritas orang Jawa saya lihat banyak. Nggih opo iku setan? Kata Rasulullah. Setan menjawab, abu ini kugunakan untuk orang-orang yang ketika ada pengajian, maka kusiram matanya supaya dia ketiduran. Nah, makanya banyak ku tengok yang udah kena siram juga matanya, bikin setan nih. Antara sadar sama enggak mata dia menahankan gini nih. Itu udah kena tuh Pak. Yang kedua, paku. Nggih apa paku iku? Pas saurunge kita teko mrene iki, iku setan wis nyerak-nyerakin paku iku, Pak. Makanya ketika mendengarkan ceramah, banyak model duduk kita. Pertama, berselo. Capek berselo, selonjor. Enggak mempan selonjor, angkat satu. Enggak juga kanan ngangkat, kiri ngangkat. Enggak lama-lama wis lah menguap dan nenekku koyo arek dipangan kepala wong. Iku wis keneng iku. Sedangkan Rasulullah mempertanyakan, kalau kulit babi itu San untuk apa?
inilah untuk menyelimuti orang-orang kaummu wahai Rasul yang enggak sholat subuh. Jadi kalau ada suami ibu tuh yang enggak sholat subuh, kena selimut kulit babi ku. Yang nyelimutin setan pakai kulit kondit kalau bahasa kitanya. Makanya santai dia enak, berselimut enak dia di sana karena udah kena selimut kulit babi. Hangat. Bu. Satu lagi, ada emak-emak punya anak sakit. Apa kata ibu nih? Ya Allah, kalau sembuh penyakit anakku ini, maka aku bernazar ngasih setan makan. Tentu mereka bertanya, kenapa harus setan yang kau kasih makan? Aku udah tak tahan lagi melihat keadaan anakku yang sakit parah begini. Sudah berobat kemana-mana, uang sudah habis, toh nggak sembuh. Sekarang aku bernazar, kalau sembuh anakku, ku kasih setan makan. Izin Allah, singkat waktu sembuh. Lantas beliau nak membayar nazarnya. Mau tak mau bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya, kemarin saya bernazar punya anak sakit, kalau sembuh saya mau ngasih makan setan. Terus gimana nih Rasul? Ini udah sembuh anakku. Kira-kira di mana aku bisa jumpai setan? Masalahnya biar ku kasih bayar itu nazarku. Apa kata Rasulullah? Pergi kau ke tempat pengajian, kau tengok tuh orang yang tidur. Oh, siap Rasul. Gawa bontot sandas maling, mama iki lungo. Nang bejit pula koyok ngene iki memang lungo dek nenek. Ditengok-tengoknya kiri kanan enggak ada. Rupanya lihat ada yang di belakang dekat mimbar tekulai bentuk dia macam pisang putus pucuk. Ngene. Pas pulang dari situ dibawalah bontot itu ke tempat kakek itu. Kek, sini kek. Apa? Eneng rezeki ki. Eneng bontot. Yo pas kali lah. Makanlah wawak nih tadi. Setelah dia makan, dia nanya. Begitu banyak jamaah, kok aku ae sing kue kei? Masalahnya ngene wak, kata bapak ibu ini. Aku bernazar, kalau sembuh anakku, ku kasih makan setan. Ku tanyakan kepada Rasulullah, cara menjumpai setan, lihat dalam pengajian kalau ada yang tidur. Yang tidur tadi cuma ku tengok ya wawa. Oh, berarti kau bilang aku setan. Nah, itu tergantung bapak-bapak lah ibu-ibu. Kalau dalam pengajian ini juga masih tidur juga, itu jenenge ini wawak yang ngasih bilangnya Pak. Aku cuma mulai aja, wawak yang ngelanjutkan. Dah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai belajar fokus singkat saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah. Tanpa terasa ini sudah hari ketiga nih, insya Allah kita Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi tanpa kita sadari bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saja BBM yang naik. Bulan ini pun BBM naik. Bukan, jangan bapak bayangkan bahan bakar minyak. BBM yang saya maksud adalah bertemu bulan maghfirah. Kita bersyukur nih. Bersyukur pertama kita masih hidup. Karena banyak orang yang hari ini pingin berdoa nyampe bulan Ramadan, mereka tak hidup lagi. Berarti bersyukur kita masih hidup. Bu, tolong jawab juga Bu, biar semangat. Ini udahlah subuh, mingkem, manalah nyambung. Bersyukur kita masih walaupun banyak hutang, yang penting masih biarlah banyak hutang, penting menjadi urip. Biarlah kita miskin asal masih hidup.
Untuk apa kaya kalau udah mati? Berarti bersyukur kita masih hidup. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ketika kita masih hidup, kita ini adalah manusia harapan. Kenapa dikatakan manusia harapan? Selagi masih hidup, pasti ada harapan. Yang kaya, jangan sombong dahulu. Karena selagi kau masih hidup, wahai kaya, karena kita ini manusia harapan, masih ada harapan kau akan menjadi orang miskin. Dan kamu yang masih miskin-miskin ini, mumpung masih hidup, nggak usah khawatir. Insya Allah ada harapan jadi orang kaya. Kapan Pak Ustadz? Nggak tahu, penting ada harapan. Makanya kita ini hanya berharap kepada Allah. Seluruh amal ibadah diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. BBM yang pertama itu yang perlu yang kita terbayang dalam otak kita, itu pertama premium. Kalau untuk dibawa ke mesin mobil. Kedua solar. Ketiga Pratamak. Maknanya gimana? Premium. Karena kita BBM bertemu bulan Maghfirah, pertama sekali harus premium. Pre dulu makan minum. Kedua solar. Salatmu harus lebih rajin. Kemudian Pratamak, perangi tabiat maksiat. Payah wak nyari ustadz yang koyok ngene iki wak. Makanya larang. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang mau saya sampaikan hari ini adalah tingkatkan sholat kita dahulu. Ini minta maaf Pak, tolong buka mata. Wahai orang-orang di daerah apa namanya Pak? Kebau. Si Kebau Jaya, dengarkan baik-baik. Yang tidak mau sholat tuh dengarkan. Adakah Bapak Ibu pernah melihat anjing sholat? Tidak. Tapi kalau di YouTube banyak kita lihat anjing bisa ngembala kambing. Anjing bisa dia mengembala domba. Anjing bisa mendeteksi narkoba. Anjing bahkan bisa dia mencium ranjau di dalam tanah. Dengarkan wahai orang-orang yang tak mau sholat. Anjing yang kita anggap hina, tidak sholat sama sekali anjing tersebut, kalau bisa mendeteksi narkoba, bisa mencium ranjau, bisa ngembala kambing, 300-400 juta dibeli orang. Pertanyaannya orang-orang yang tak mau sholat itu, adakah orang mau membeli kau 300 juta? Ada? Kalau tidak, kal an'am adall balhum, orang seperti ini lebih hina daripada seekor binatang. Ini satu yang mau kita ambil pesan pagi subuh hari ini. Pak, kalau datang orang bawa martir 5 kilo, dihancurkannya rumah Bapak. Didatang dia ke masjid, dihancurkannya bangunan masjid. Bapak marah atau ketawa? Marah dong, bahkan di penjara. Coba dengarkan Pak. Kalaulah orang meruntuhkan rumahmu saja, kau marah. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat adalah peruntuh agama Allah, kau kasih makan di rumahmu. Ya nak, anak-anak kita yang sudah balik, tak sholat, musuh Allah, toh masih kita kasih makan di rumah. Mana yang katanya kita benar-benar beriman itu? Mau nyambung, enggak ikin, diam semuanya. Nyambung nggak pelajarannya nih Pak? Makanya saya katakan pertama bulan puasa ini tingkatkan sholatnya dulu. Makanya dengarkan wahai orang-orang tak sholat. Kalau rumahmu saja dihancurkan, engkau marah. Kenapa di rumah kita masih ada peruntuh agama Allah? Yang meninggalkan sholat itu kan meruntuhkan agama Allah. Toh kita kayak mangan kok, kita kayak sekolah sampai tinggi.
Tanyakan ke diri kita, mana yang dikatakan memang betul-betul beriman tak kita hari ini. Bapak Ibu sedang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama sekali nak kita bawa pulang. Kalaulah kita juga tak solat, minta maaf, kal an'am adhal. Manusia macam gini lebih hina daripada seekor binatang. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan ini kalau enggak juga wawaiku salat, memang kebacut tenan lah itu. Bu. Makanya nanti anak-anak kita sampaikan, nak salat nak. Suami kita yang enggak mau sholat, sampaikan dengan baik-baik. Mas, sholatlah mas. Sampai kapan menek, Riko hari enggak sholat. Mau sampai kapan kamu enggak sholat? Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep pertama ini, tolong jangan ada juga lagi yang meninggalkan sholat. Insya Allah. Kemudian ancaman yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah engkau kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, jangan kau hapus juga lagi ketaatanmu kepada Allah dan kepada Rasul. Bapak Ibu, orang-orang kenapa setelah taat pada Allah dan kepada Rasul wala tubtilu, bunyi ayat itu Allah batalkan pahalanya. Hajimu Allah hapus, umrahmu Allah hapus, puasa Ramadanmu Allah hapus, seluruh kebaikanmu kepada Allah dan kepada Rasul Allah hapus. Sebab apa? Al-kabair. Apa al-kabair? Kembali setelah taat pada Allah dan Rasul, tapi dia kembali melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling mudah untuk dilakukan adalah meninggalkan sholat. Makanya Bapak Ibu, jangan palah bapak-bapak, ibu-ibu harapkan kalilah solat kita nih bisa memasukkan kita ke dalam surga. Aku Pak Ustadz, tiap dino aku nang masjid Pak Ustadz. 5 waktu aku nang masjid. Yo ajan yo aku yo kadang-kadang Pak Ustadz. Ini pamanya nih, kau banggakan dengan solatmu. Hei Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah. Rasulullah tahajudnya saja, rakaat pertama Al-Baqarah habis. Rakaat kedua Ali Imran habis. Makanya sampai bengkak kaki Rasulullah waktu sholat tahajud. Saya juga paham di sini banyak kaki yang bengkak. Cuma nggak kena sholat. Kenapa, Wak? Asam urat? Nabi saja yang ahli ibadah, ketika dia tanyakan kepada Allah, ya Allah, apakah karena solatku aku masuk surga? Apa kata Rasulullah? Tidak. Tapi karena ridhoku, kata Allah. Makanya kita solat, jangan lagi nak mengharapkan segala-galanya nak surga saja. Kalau Allah tak ridho, tak jadi kita masuk surga. Makanya ada doa kita di sini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Laksanakan dulu ilahi anta maksudi. Memang karena Allah, mencari ridho Allah, baru al-jannah kau dapatkan. Nah makanya jangan sok-sokan kali. Aku Pak Ustadz, aku ikilas yang paling rajin sholat. Nih nggak percaya, delok iki jidatku sampai ireng Pak Ustadz. Contohnya, kalau masalah ireng ke ireng, banyak juga orang yang jidatnya juga hitam. Tapi kalau tak ridho Allah, juga tak mendapat menjamin masuk
surga. Ini satu konsep yang nak dibawa pulang. Jangan juga di bulan Ramadan kau tinggalkan solat, karena seluruh amal ibadahmu nanti Allah hapus. Sebab al-kabair, kembali melakukan dosa besar. Dosa besar yang paling mudah dilakukan adalah meninggalkan sholat. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu, lanjutkan, Wak. Nyambung kan, Wak? Ibu nyambung, Bu. Yang kedua, innallaha thayyibun. Nah, ini tolong diingat. Allah itu maha baik. La yuqbalullaha illa thayyiban. Tidak Allah terima kecuali amalan yang baik. Wak. Rajin pun kita sholat, tapi nggak baik, tak Allah terima kebaikan itu. Ini kadang-kadang minta maaf, jangan tersinggung, Wak. Kalau nak berjumpa manusia, rapi kita, harum, wangi, baju bersetrika itu. Kalau nak jumpa manusia, cak jajal. Kalau ketika kamu berjumpa Allah Ta'ala, adakah serapi kamu nak berjumpa manusia itu? Kalaulah kamu berjumpa Allah sembrono, mungkinkah solat kita mungkinkah ibadah kita sudah dianggap baik? Belum, Pak. Ini kadang-kadang minta maaf. Nak jumpa Pak Camat, nak jumpa Bupati, pakai baju bagus-bagus, bersetrika, pakai kupiah yang baru, tapi nak bertemu Allah, tengok, mau ke ladang, mau ke masjid, podo ay pakaiannya. Aku kalau sempat malaikat, ku cekek wak itu tuh. Bo, tengok perempuan, banyak betul jilbab dalam lemari itu. Setiap hari tukar, Senin biru, Selasa kuning, Rabu pink, sampai habis semua. Tengok kupiah lakinya. 4 Muharram nggak tukar-tukar, sampai kayak anak kondit bentuk kupiah itu, 3 bentuk warnanya. Sini kuning-kuningan, sini hitam pudar. Itu yang kau bawa di hadapan Allah. Mungkinkah itu dikatakan salatmu baik? Kalau kau menghadap manusia, kau berapi-rapi, berwangi-wangi, mengapa menghadap Allah sembrono? Paham, Pak? Sakjane piro sih regoe kupiah iki? Limpol nggak nyampe, Wak. Kenapa juga udah sampai mati warna tak kau tukar? Jangan tersinggung, Pak. Kurang ajarnya Bapak iki. Awak wis teko subuh-subuh ngantuk, malah dipekok-pekok ke pula awak katanya pula. Bu, kalau mau sholat, pakai itu mukena ibu yang untuk lebaran tuh pakai. Jangan nunggu lebaran make. Ini kadang-kadang ya ada ibu-ibu mukenahnya pun awak nggak tahu. Entah warna putih, entah coklat. 4 tahun tak bercuci, sampai ngeper kena dakinya itu. Ini mukenanya ini 4 kilo tai lalat. Tapi kalau nak wirid, minta ampun cantiknya. Kalau nak berjumpa Allah, la ilaha illallah. Allah tu maha baik, tidak menerima amalan kalau bukan amalan yang baik. Saya mau nanya sama Bapak, Allah tuh maha pintar, Pak. Kita nih maha bodoh. Kita saja yang bodoh alias pekok, kalau disuruh milih pasti yang bagus. Bu, ibu kalau beli jilbab yang jelek atau yang bagus? Yang bagus. Bapak kalau beli sendal putus atau sendal yang bagus? Kita saja yang super pekok di hadapan Allah dibandingkan Allah. Kalau milih yang bagus, apalagi Allah yang maha pintar. Dia tak akan menerima amalan kalau bukan amalan yang baik. Nyambung, Pak? Makanya besok kalau jamaah, berwangi-wangi lah awak sikit nak jumpa Allah tuh.
Pakailah kupiah yang baru. Jangan yang macam anak kondit juga bentuk kupiah tuh 3 bentuk warnanya belang-belang. Pernah nengok anak kondit wah kan belang-belang bentuknya tuh. Jangan itu juga dipakai. Mbok tuku ngopo limpulnya. Paham, Pak? Mau marah-marah lah, paling besok nggak diundang lagi. Mampus itu. Aku Ini kadang-kadang kan ada ustaz yang cuma berani nyindir-nyindir. Aku nggak pandai, wah. Aku nampak apa? Buka daun nampak buah, buka kulit nampak isi. Nggak pandai aku nyindir-nyindir. Makanya kalau udah macam gini ceramahnya keras, enggak juga berubah. Nah, dengar Bapak Ibu, sekali-sekali mbok rental ngopo pariwisata iku lunga nang Padang. Pas di Padang, nanti kita jumpai ada orang yang punya monyet. Ada di situ kita membayar 5.000, nanti monyetnya pandai bercermin, wah. Jadi kalau nanti wawak pergi ke sana, tanya ke tempat ke situ, pergilah nanti kita membayar 5.000, kita kasih cermin, monyet itu pun bercermin. Jadi pernah saya tanya, ala baralamu baru kau pandai bercermin dah. Apa kata bapak yang punya monyet itu? Ala 5 tahun, Pak. Ada ndak perubahan jo baru kok? Indah ada. Monyet 5 tahun cerminan gak eneng perubahan kata dia. Kalaulah monyet itu dia bercermin nampak dari diri dia dalam cermin itu, dipastikan kalau mau berpikir sedikit saja pulang dari bercermin itu pasti tuku celanah dia, Wak. Kena malu dia selama hari ini manjat nampak lato-lato dia kan begitu. Kalau dia sadar. Dengarkan Bapak Ibu, ceramah yang kasar pagi ini kalau tak juga merubah dirimu lebih baik, ya podo karo monyet yang cerminan kono. Paham? Saya kasar-kasar aja ceramah. Paling kalau marah orang besok nggak dipanggil lagi, itu ajanya. Toh tempat lain juga manggil kok, biarin. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah itu Maha Baik, tidak menerima amalan kalau bukan amalan yang baik. Baik-baiklah kita di hadapan Allah. Allah itu zat yang paling baik, maka kamu harus serahkan ibadahmu yang terbaik, sedekahmu yang terbaik, salatmu yang terbaik, baca Al-Qur'anmu yang terbaik. Karena zat yang paling baik kepada kita hanyalah Allah. Maka kita harus luangkan, kita harus buat ibadah-ibadah yang terbaik untuk menemui zat yang paling baik kepada kita. Nah, makanya sholat nggak sembarangan sholat, wah. Baca Al-Quran nggak sembarangan, walaupun sekarang ya namanya juga tadarus. Ya nggak apa-apa, tadarus itu kan ada terbiahnya. Kalau disalahkan orang nanti uduk ngono, wah. Ya wawa harus nerimo. Ini kadang-kadang ada pula yang ditegur, Allah, tuen aku paru riko. Cik anakku mangan kerak karo riko. Entah apa hubungan kerak sama dia. Padahal salah wak nih, dikasih tegur marah. Nah, ini yang tak boleh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah. Yang ketiga yang mau saya sampaikan hari ini, pertama tadi ingat Pak, sholat jangan tinggal juga lawak ya, insya Allah. Dan tolong bantu anak-anak kita tuh yang nggak sholat tuh. Kalau tidak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun naro. Jangan cuma ingin menyelamatkan diri kita aja, Wak. Kalau wawa ingin menyelamatkan diri wawa sendiri, tapi anak keturunan kita nggak kita selamatkan, toh juga kita takkan selamat nanti. Makanya bawa anak-anak kita untuk sholat, insya Allah. Yang kedua tadi, Allah itu Maha Baik, tidak menerima amalan kalau bukan amalan yang baik. Buatlah baik-baik, puasamu yang baik, sholatmu yang terbaik, sedekahmu yang terbaik, baca Al-Quranmu yang terbaik, pakaianmu nak menghadap Allah, gunakan pakaian yang terbaik, insya Allah. Yang ketiga mau saya sampaikan adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang
penuh bulan yang bisa mengontrol nafsu kita. Pak, oh Pak, awas abu setan. Udah kriep-kriep ku tengok. Tolong digesek-gesek abu tuh sikit wah. Nek enggak mengko kelewatan. Apa ceramah Pak Budi mau enggak ngerti aku. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Yang ketiga mau saya sampaikan, bulan puasa inilah bulan yang bisa mengontrol nafsu kita. Yang paling musuh, yang paling besar itu kan nafsu kita sendiri, Pak. Enggak ada yang lain. Makanya banyak orang menyesal karena tak bisa mengontrol nafsunya. Kemarin ada ibu-ibu mukul anaknya nggak dapat, dikejar udah dapat, dipukul sampai menjerit-jerit anaknya, hijau-hijau betis sama pahanya. Menyandarlah anak tuh dekat dinding dengan wajah yang melas supaya dikasihani. Barulah mamaknya nengok, sampailah apa kata hati mamaknya, oh ya Allah, kenapa harus kupukul anakku tadi? Karena anaknya menangis sampai ketiduran. Ketika melihat anaknya tertidur dalam menangis tadi, baru nyesal dia, ya Allah, ngapalah kupukul anakku tadi? Ternyata Pak, itu sebab apa? Karena nggak bisa mengendalikan diri. Sudah terjadi, baru nyesal. Kemarin, nih ada datang nih minta maaf nih. Suami istri Pak, bertengkar dia. Kau nggak ku pakai lagi kau. Karena udah nggak ngelawan sama aku. Begini bogono, bertengkar Pak. Akhirnya bercerai. Apa kata bininya? Dibungkuslah pakaian. Udahlah Bang, aku tak sanggup lagi tinggal samamu Bang. 17 tahun aku nikah denganmu Bang. Masih ingat betul aku 14 kali udah kau tampar muka aku ini. Apa kata lakinya? Kok tahu kau katanya? Ku catat Bang. Aku wis nggak tahan meneh kalau Riko. Cerai kayak aku. Apa kata lakinya? Ya memang itu tak tunggu. Memang diceraikan, dibontotkanlah dibuatlah dipakai tas bajunya sama istrinya berangkat. Dia punya anak 2. Satu umur 2 tahun, satu umur 4 tahun. Apa kata anaknya yang umur 4 tahun? Mama mau kemana, Ma? Itut, Ma. Wes kue nang bapakmu ayo. Ojo melu-melu aku kue, kata mamanya. Mama mau kemana? Aku mau tempat nenekmu. Mama kapan pulang? Nunggu dapat bapak baru. Udah sama bapakmu aja kau tinggal, katanya. Udah saking emosinya, Pak. Ditinggal lah. Tahu-tahu masuk nih bulan Ramadan. Baru suaminya kewalahan. Di situ masak, di situ anaknya ngomong, "Ma, ya, adek Wah, bolo pula anak. Pas nanti belum selesai nanya lagi sama anaknya, "Ya, mau gosong ya?" Balik lagi. Apa kata ayahnya? "Kalau tahulah aku susahnya begini, mendingan siap lebaran tak cerai," kata dia. Ya, kalau makanya penyesalan tuh nggak datang pada awal, Pak. Pasti pada akhir. Nafsu ini yang paling susah kita mengontrol. Nah, tapi hati-hati Pak. Di dalam ibadah kita ini nanti juga banyak yang ria. Hati-hati Pak. Sholat mudah kali ria. Coba tengok. Asal ada orang, makin ramai orang, makin khusyuk. Makin ditumak-tumak ninakan. Nek eneng uang. Nek enggak eneng uang yo kayak ayam mangan aja eneng juga kayak ngono iku. Ini ria. Puasa sedekah orang bisa ria. Orang limpul dia 100 min ketok karo wong. Bisa ria. Tapi kalau puasa apa yang nak kamu riakan? Ush, ngeri kali wawa itu puasanya sampai melayang-layang jalannya. Kalau cuma gara-gara melayang, bencong pun melayangnya jalannya. Apa yang nak kamu riakan? Ush, ngeri kali wawa itu puasanya ngeri kali sampai bibirnya kering. Kalau cuma anggaran kering, orang kena asam lambung pun bibirnya kering. Paling satulah yang nak kamu banggakan dalam puasa ini. Kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Paling itulah ya, coba jajalah mengko eneng wong ngopo gitu Wak? Kasturi bilang. Cuma kalau kena tapuk jangan salahkan aku.
Kalau sholat bisa orang ria. Ini kadang-kadang baru sekali-sekali sholat tahajud, wis sombong. Syamurat kumat. Orang nggak dengar. Syamurat kumat. Loh, ngopo nyawa? Syamurat kumat. Kena ngopo wak? Bengi kening banyu. Loh ngopo ya bengi main banyu? Tapi wudu. Wudu arek sholat tahajud. Kan riah itu namanya. Kaki dia nggak sakit pun sebenarnya ditunjukkan sama orang. Kumat kata dia, biar ditanya orang kaki dia kenapa? Alasan dia kena wudu tahajud kata dia. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep yang malam subuh ini yang mau kita ingat bawa pulang, pertama jangan juga lagi tinggalkan salat. Kalau tidak Allah hapus seluruh amal ibadahmu karena al-kabair, kau sudah melakukan dosa besar. Ini kadang-kadang ada orang pagi sampai maghrib tahan puasa. Nek salat 5 menit enggak tahan. Itu wawak-wawak di tempatku itu. Kalau di sini insya Allah sama ya wak ya. Kan ada juga kadang-kadang orang macam gitu tuh. Apa alasan dia? Ala Pak Ustadz, nek sholat kan tiap dino eneng. Tapi nek poso kan setahun sekali, maklumnya Allah itu. Dia pula ngatur Allah, maklumnya Allah itu kata dia. Oh nggak bisa Wak. Maka sehebat-hebat apapun puasamu, ketika kamu tak sholat, berarti kembali al-kabair, kamu melakukan dosa besar, la tubatilu, Allah hapus. Makanya jangan tinggalkan sholat. Kedua, tolong diperbaiki Wak. Pakai yang baik-baik, pakai minyak yang wangi-wangi sikit, insya Allah. Ini kadang-kadang ada juga yang bau tua di samping awak. Ada itu. Ini makanya tolonglah Pak, cari yang bagus-bagus baju, pakai minyak, tapi jangan berlebih-lebih kali. Ini kata Pak Ustadz Budi pakai harum-haruman, pas pula diambilnya merek yang malaikat subuh turun tuh. Dibuatnya sak botol, payah bernapas orang sebelah nanti. Jangan pula terlebih-lebih kali. Ini kan banyak orang bahkan mengganggu orang jemaah yang lain. Nah, kemudian tadi yang ketiga tadi adalah apa Sobat? Lupa saya. Puasa inilah yang bisa mengontrol nafsu kita. Karena sulit kita nih, yang paling sulit melawan diri kita ini, yang paling parah, yang paling sulit untuk melawan sesuatu itu adalah nafsu kita sendiri. Susah, akhirnya penyesalan tak datang pada awal, pasti pada akhir. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, singkat padat saja. Toh belama-lama pun ku tengok udah banyak yang kena sembur sama Abu. Lama-lama capek awak bubuih-buih ini, nggak nyambung juga. Arek minum poso, nggak minum haus. Kalau ceramah gini yang susah nih Pak. Biasanya kan ada snack, enak awak siap-siap gini makan bersama-sama. Kalau ini mau makan apa? Menganangin lah. Makanya Bapak Ibu-ibu dirahmati Allah, inilah mungkin sekelumit ilmu yang jelas. Ingat baik-baik Bu ya. Pakai yang wangi-wangi, nanti sholat zuhur, mandi, bercantik-cantik kita nak di hadapan Allah. Kita juga berwangi-wangi nak berjumpa Allah Ta'ala Pak. Ya Pak, nggak ada alasan kita nggak jamaah, kecuali ada alasan nggak masalah. Kau ngapa nggak sholat zuhur, kau nggak jamaah? Kerja. Nggak apa-apa, jeneng alasan. Asar kau nggak teko kue, urung siap. Nggak apa-apa, masih ada alasan. Maghrib kau nggak teko, pas kewarekan loh. Nggak mungkin lah imam waladhdallin awak ya nggak mungkin. Oke, masih Allah terima, masih diterima alasanmu. Isya kau nggak teko kue, ngantuk Pak. Keturun, wayahe istirahat, berdalil pula dia tuh. Kan Allah Ta'ala ngomong kan, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa, bengi kan kongkon istirahat. Ya enggak jamaah kok dikongkon kata dia pula. Subuh enggak teko gue. Untuk kerinan meneh karena udah kena tutup sama kulit kondit.
Tapi Pak, kalaupun besok Bapak kerinan sholatnya, walaupun 6:30 terbangun macam gini, tetap Bapak sholat subuh. Insya Allah. Tapi dengan catatan, jangan ditambah niatnya. Sholli fardhu subuhi rakaataini kerinan lillahi ta'ala. Enggak mesti wawak tambah kerinan. Allah tahu riko kerinan. Cukup aja sholli fardhu subuhi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Enggak masalah. Tapi kalau benar-benar ketiduran. Ini kadang-kadang kan kita yang nidur-nidurkan. Wis wayai tangi urung juga mengkoai lah, dilut meneh lah. Wis lah akhirnya kelewatan. Enggak bisa, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan insya Allah bisa kita amal ibadahkan insya Allah. Dan jangan juga sampai terjadi kayak yang tahun 2021 kemarin, Wak. Datang jamaah, Ustadz, tolong Pak Ustadz besok Idul Fitri khutbah di tempat kami, Pak Ustadz. Kami udah tahu background Ustadz ceramah bisa kemana-mana, pasti Ustadz bisa membuat jamaah sedih. Insya Allah, Pak. Akhirnya datang hari H, khutbah Idul Fitri, khutbahlah saya. Satu masjid izin Allah, bukan karena saya hebat ceramah. Izin Allah menangis semua, Pak. Menangis semua, akhirnya panitia pun langsung meluk-meluk saya. Pas Pak Ustadz, pas. Memang nangis KB Pak Ustadz, pas sekali. Memang Pak Ustadz. Menangis-nangis. Nggak lama dikasihnya amplop, Pak. Pas pulang, saya buka amplop, saya yang menangis, Wak. Mudah-mudahan janganlah ada juga di hari ini terjadi. Ini kadang-kadang pingin Ustadz hebat, tapi nggak sesuai, jijik awan dulu. Lah iya loh, Wak. Nek keyboard 3 juta ku WKI. Nek Ustadz nggak nyampe, aku pasti yang ngerti aku. Iya, kadang-kadang heran aku, cuma bukan orang sini, orang sana nyawa. Kalau sini ya tengok aja nanti. Aku kalau nggak sesuai aku ikhlas, cuma aku tandai aja. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan izin Allah bisa berkah ilmunya dan bisa kita amal ibadahkan, khususnya bagi saya sendiri dan bagi kita yang mendengarkan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.